Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ambu yang soleh dan soleha. Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ambu Muti. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca dan subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Sebelum itu kalian siapkan pena 3C-nya, lalu buka halaman 91. Kita akan belajar tentang manfaat bersatu dalam keberagaman membersihkan rumah. Keluarga yang tinggal bersama di dalam suatu rumah dapat memiliki keberagaman, misalnya keberagaman secara fisik, keberagaman sifat, ataupun keberagaman kegemaran. Nah, kita harus menghargai keberagaman yang ada di anggota keluarga kita. Jika kegemaran kita berbeda dengan anggota keluarga yang lain, kita harus bersikap toleran. Dengan begitu, pertengkaran dapat dihindari dan keluarga pun menjadi rukun. Pembagian tugas sebaiknya dilakukan dengan bermusyawarah. Dengan begitu, setiap anggota keluarga dapat tugas sesuai dengan kemampuannya. Apa saja sih manfaat dari bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah? Yang pertama, pekerjaan membersihkan rumah menjadi lebih ringan. Lalu, rumah selalu bersih dan nyaman. Dan juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Dan keluarga menjadi semakin rukun. Kita lanjut ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian bisa perhatikan pena halaman 93. Kita akan belajar tentang mendiskusikan pokok informasi dari teks yang disusun. Pokok informasi yang kamu tulis dalam teks belum tentu sama dengan yang temanmu tuliskan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pemikiran kalian sebagai penulis. Nah, untuk memperkaya pengetahuan, kalian dapat mendiskusikan pokok informasi berdasarkan teks yang sudah kalian susun. Dengan cara berdiskusi, kalian dapat bertukar pendapat terkait kesesuaian pokok informasi dengan teks yang kalian tulis. Misalnya, perhatikan dua teks yang Ambu siapkan. Nah, coba kalian diskusikan tentang dua teks yang Ambu siapkan ini, tentang perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Ke pokok informasi paragraf teks kedua. Untuk teks kedua masih tentang cuaca, musim, dan iklim, namun isi teksnya berbeda ya. Setelah tadi kita membaca teks pertama dan teks kedua, kita menemukan pokok informasi yang hampir sama, yaitu dari pokok informasi teks pertama, bukan bahwa cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Lalu yang kedua, cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Yang ketiga, musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Yang keempat, hanya terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Lalu pokok informasi yang kelima, yaitu iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Itu untuk pokok informasi di teks 1. Lalu teks kedua, pokok informasinya yaitu 1. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. 2. Cuaca yang terjadi dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Yang ketiga, terdapat dua musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan yang terakhir, daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Ini untuk pokok informasi yang Ambu temukan. Ayo coba Ambu pengen lihat pokok informasi yang kalian temukan. Untuk tugasnya, kalian kerjakan pena halaman 94 keterampilan kinerja praktik bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 sesuai dengan teks 1 dan teks 2. Nah, tugasnya yaitu mendiskusikan pokok-pokok informasi dari teks yang disusun. Pertama-tama, kalian harus membaca teksnya sesuai dengan teks yang tadi Ambu kasih, yaitu teks 1 dan teks 2. Lalu, masukkan ke dalam tabel, misalkan nama temannya siapa, lalu judul teksnya yang tadi, teks 1 dan teks 2 judulnya apa, lalu kalian cari persamaan pokok informasi dan perbedaan pokok informasi. Misalnya persamaannya yaitu sama-sama membahas
Misalnya persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengertian cuaca, musim, dan iklim. Nah, perbedaannya misalnya apa? Misalnya di teks pertama ada informasi yang tidak ada di teks kedua. Tuliskan ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.